Siap. Kalau menurut aku ini adalah sebuah tajil untuk jiwa. Gue dari tadi udah bener-bener gak bisa deh ngomongin tajil mulu. Dari awal banget ya udah tajil banget ya. Opening jam 3 udah Sampai tajil. ke jiwa juga mau dikasih tajil tuh sama dia. Ya karena kita perlu Kak dikasih Food for soul. Iya, food for soul atau refreshment lagi, ngingetin lagi kalau ya after all we're human with emotions gitu. Cuman kadang-kadang kayak kita bingung nih si emosi yang dar-der-dor atau mungkin juga ya ada yang mungkin nggak tahu cara meluapkannya, ada yang mungkin bahkan juga meluapkannya dengan cara yang kurang tepat gitu. Dan kayaknya dewasa ini untuk ngobrol sama psikiater tuh biasa aja, wajib malah kayaknya ya, harus gitu, bukan suatu yang tabu lagi gitu. Gue kira lo tadi mau bilang ngomong sama psikiater agak susah karena makin banyak orang yang ngobrol atau nge-set waktu sama psikiater. No gitu worries, my psikiater know about you. Enggak ya? Nah. Kita sore ini kedatangan Dr. Andreas Kurniawan, psikiater dan juga penulis buku bestseller yang udah berkali-kali cetak ulang. Selamat ada sore. Di studio. Halo, selamat sore. Dr. Andreas Kurniawan, Yes. SPKJ. Yes. Ya. Jadi pengen takjil jiwa, saya yang masak. Itu dia. Kayaknya mah kalau biji salak doang mah lewat ya dok ya. Jadi sebetulnya awal mula pertemuan gitu ya aku dengan Dr. Andreas itu adalah ketika mendengarkan salah satu podcast favoritku juga. Terus gitu kayak kok bisa sih seorang psikiater chill gini ya kan, chill banget gitu menyampaikan ceritanya atau waktu itu juga si host podcastnya juga cerita tentang pengalamannya lah ya begitu. Dan ternyata stumble upon di Instagram Dr. Andreas ternyata menulis juga gitu. Justru salah satu buku yang jadi incaranku pada saat itu sulit karena masih PO War ya? gitu. War gitu. War buku tuh beneran loh, ternyata bisa juga. It does really exist. Betul. Ada buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring dan sekarang juga hadir di kita yaitu adalah seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Ini harus sambil nyontek karena judulnya panjang sekali. Betul. Fun fact, aku pun sering ketukar kadang-kadang. Gitu ya? Seorang wanita yang ingin pohon semangka di kehidupan apa ya, berikutnya apa kehidupan selanjutnya gitu. Jadi akhirnya belajar untuk gak usah so-soan bikin judul panjang-panjang ntar nyusahin diri sendiri. Aku kira jadi ketukarnya dok mencuci piring di bawah pohon semangka. Gitu. Fusion ya. Fusion ya, mash up jadinya ya. Fusion antara dua buku gitu ya. Boleh diceritakan dulu dok, mungkin mengenai backgroundnya Dr. Andreas juga sampai akhirnya sekarang menulis buku yang mega bestseller gitu. Apa yang dituangkan dok di dalam bukunya? Baiklah. Kebetulan nih psikiater. Psikiater itu kan seorang dokter yang kita banyak berurusan dengan pikiran, perasaan, perilaku. Juga itu. Jadi kalau orang bilang ke psikiater itu ngapain sih? Ya udah kita cuma ngomongin pikiran, perasaan, perilaku. Tapi ternyata 3 hal tersebut kan luas banget. Duka adalah ada masalah di pikiran, itu ada perasaan atau di perilaku. Sama juga tentang penyesalan hidup. Buku kedua tuh ngangkat topik tentang kita tuh udah bener-bener hidup belum sih? Kita menyesal nggak sih dilahirkan? Apakah kita ketika nanti suatu saat kita waktunya untuk pergi, untuk berpulang, bisa nggak sih kita melihat hidup kita dan kita bilang aku cukup bangga menjalani hidup itu? Atau jangan-jangan kita bakal aduh aku menghabiskan waktuku nih. Aku menjalani hidup dengan sia-sia. Nah berangkat dari keresahan tersebut aku akhirnya mencoba mengumpulkan pengalaman dari diri sendiri. Kalau juga dari keilmuan yang ada dan juga interaksi dengan pasien, dengan klien untuk menjadi satu buku ini. Gitu. Wow. Dan kayaknya tuh kalau lihat lagi dari judulnya gitu ya. Ada kata dukanya gitu. Nah sebetulnya ini kayaknya yang mungkin menjadi salah satu highlightnya di mana sebenarnya setiap orang tuh aren't everyone sad a little bit gitu. Kayak ada pertanyaannya gitu. Iya nggak sih dok? Ini menarik banget karena banyak ya orang yang datang ke psikiater atau psikolog itu dan mereka malah khawatir bahwa masalahnya terlalu kecil. Ya. Banyak yang datang terus, aduh sebenarnya saya malu nih, takutnya ketika datang dibilang, ah ya elah masalah kamu cuma itu doang, cuma masalah cinta, cuma masalah kerja. Tapi sebenarnya kan kalau itu sampai membuat dia butuh mencari pertolongan, kayaknya ini nggak sesuatu yang kecil. Nggak bisa dikategorikan sesuatu yang kecil. Nah termasuk juga ketika ngomongin tentang duka ya, kadang-kadang dikecilkan oleh orang-orang sekeliling kita dengan mengatakan ya udah terima aja, ya udah sabar aja, udah didoain aja, atau ya kamu harusnya bersyukur masih ada yang lainnya.
gitu. Jadi seolah-olah dikecilkan. Nah, padahal kan perasaan duka itu ada, dan aku mau membahas juga makanya dalam buku gimana kita membedakan suatu perasaan yang wajar. Perasaan sedih itu wajar betul, aku setuju banget. Tapi ketika sedihnya sampai membuat kita nggak bisa functioning, membuat kita menderita, bikin kita nggak bisa untuk menjalani hidup dengan nyaman, itu kayak sesuatu yang sudah tidak wajar deh. Ya jangan kita normalisasi dengan mengatakan ya wajar, namanya berduka kan sedih gitu. Jadi buku-buku ini mengajarkan orang-orang untuk bisa memeluk dirinya sendiri dan juga masa lalunya juga termasuk, dan juga rasa duka yang dia miliki, atau gimana, Dok? Ini keren juga, ini gue bikin jadi buku aja tuh, judul headline-nya ya. Buku ini mengajarkan untuk memeluk diri sendiri. Masuk, karena bener, tepat banget. Aku pas denger, iya bener juga ya, bener lagi gitu. Padahal aku belum baca loh, Dok. Menyentuh bukunya pun belum. Tapi mendengar tadi bahwa dari topik kita sendiri aja gitu ya, bagaimana bisa berdamai dengan masa lalu, terus tadi juga menuangkan perasaan-perasaan, rasa-rasanya. Apakah buku ini bisa membantu kita menjalani hari-hari itu lebih berdamai gitu dengan situasi? Wah, thank you banget Kak Edo. Aduh, aku demen banget nih. Karena benar, kita tujuannya tuh bukan melupakan ya, tapi kita memeluk dan berdamai dengan cara menerima itu sebagai rangkaian utuh dari hidup kita. Makanya judulnya yang buku pertama itu kan seorang pria yang melalui duka, bukan seorang pria yang menyembuhkan duka. Oh, duka tuh nggak bisa sembuh? Duka itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan. Kenapa? Duka itu sendiri bukan penyakit. Oke. Ya kan? Duka itu adalah sebuah kondisi di mana kita kehilangan. Nah, kita pernah mencintai seseorang atau sesuatu, lalu tiba-tiba seseorang atau sesuatu itu hilang. Jadi kita kehilangan objek cinta kita. Dan kita masih pengen mencari. Itulah yang membuat ada perasaan duka tersebut. Beda dengan trauma? Beda. Kalau trauma itu kan suatu luka yang terjadi di masa lalu dan membuat kita mungkin jadi ketakutan untuk menjalani hidup lagi. Begitu. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa duka itu adalah sesuatu yang untuk dilalui, bukan untuk disembuhkan, moga-moga tadi kita bisa jalan beriringan. Makanya moving on itu bukan kita moving on dari duka kita, tapi moving on dengan hidup. Ya, dengan hidup kita terus bergerak, dan kita tahu bahwa duka itu tetap ada, cuma lokasinya kita sesuaikan. Lokasi di mana kebetulan di masa lalu. Iya, ini kayaknya cocok nih sambil baca buku ini, backsoundnya Hilir Mudik itu adalah Bernadia. Yang mana? Kan? Yang Pas ya? dunia harus berputar, ya kan? Gimana pun juga dunia bumi masih berputar. Salah lagi. Oke, nah kemudian hadir kembali, ini yang mau kita obrolin juga. Ini yang susah dicari nih beberapa bulan yang lalu. Aku tadi pas baca akhirnya bukunya ada. tuh ngira ini adalah buku reinkarnasi. Ternyata Menarik ya. iya. Kebetulan itu salah satu yang topik dibahas di Oh, dalamnya. Kak, kamu bener iya. dulu deh. Hebat nih. Menurut Menjadi aku pohon kamu, semang. iya loh, Jangan dia jago plot twist ya, banget. Dan sudah aku baca, sudah cenayang. bikin resume semuanya. Iya loh, padahal Kebetulan saya ada ahli cenayang juga memang, keturunan dari keluarga. Begitu. Ntar saya konsul judul buku ketiga ya, sekalian ya. seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. What is it about, Dok? Jadi kalau tadi duka, yang buku tentang berduka kan premisnya adalah kita kehilangan seseorang yang pernah kita begitu cintai. Ini adalah berhadapan dengan momen di mana kita pasti akan kehilangan diri kita sendiri ya dengan tutup usia. Nah, jadi kita jadi diajak untuk mempertanyakan apakah kita benar-benar sudah hidup, apakah kita menyesali kehidupan kita. Jadi sebelum nungguin sampai nanti udah di waktu kita sudah tua dan sudah lelah, dari sekarang kita bisa loh mempertanyakan itu. Salah satu tadi kan kita mempertanyakan bahwa setelah mati aku kemana sih? Nah, tapi kita bukunya bukan cara spiritual untuk menjelaskan nih setelah mati ini akan terjadi, tapi lebih mengajak kita untuk refleksi. Gimana kalau seandainya setelah mati kita terlahir kembali, kita mau terlahir kembali menjadi apa sih? Begitu. Dok, punten. Seberapa penting pertanyaan itu diajukan ke diri kita semasa kita hidup? Wes, menarik nih ya. Nah, mungkin sekarang tidak terlalu penting, tapi ketika kita mencapai kondisi yang quarter life crisis atau mid life crisis atau existential crisis, ketika kita mempertanyakan, gua hidup ngapain sih sebenarnya? Pertanyaan itu menjadi sangat-sangat penting. Karena ketika kita jadi nggak menemukan untuk apa kita Purpose hidup, gitu ya ya. purpose-nya hidup apa, ya kita jadi menjalani hidup cuma survive aja tiap hari. Tidur, bangun, tidur, bangun. Dan cara jawabnya adalah dengan Kita ya tadi dengan menanyakan, melihat semua hidup kita yang sudah kita lakukan selama ini, apakah kita bisa melihat hidup kita dan kita merasa bangga bahwa aku sudah menjalankan hidupku dengan penuh. Apakah ada penyesalan ketika nanti suatu saat kita akan berpulang. Karena banyak banget loh kan aku ketemu dengan pasien ya yang usianya bervariasi. Remaja, dewasa, muda, sampai yang tua pun ada. Dan nggak jarang orang-orang yang berusia sudah lanjut itu mereka jadi merasa menghabiskan waktunya. Penyesalannya gitu. macam-macam gitu.
Jadi apalagi ya ketika mereka memiliki anak, ada kan proyeknya bersama dengan anak. Momen ketika anaknya sudah mulai kuliah, menikah, udah ninggalin rumah, baru tuh mereka merasa kekosongan dan mempertanyakan selama ini aku hidup ngapain ya? Biasanya akan lebih berat menangani pertanyaan yang tua apa yang muda, Dok? Wah, ini susah ya. Ngasih pertanyaan gampang-gampang dong. Berdasarkan pengalaman dokter gitu, misalnya kalau muda kan pastilah banyak ambisi yang jadi pertanyaan gitu buat Betul, mereka karena muda banyak banget pertanyaan kan. Oke. Kalau udah tua gitu, apakah Betul. mereka masih tetap overthinking? Wah, ini pertanyaannya kritis ya. Bahaya nih, Bahaya. pertanyaan. Tapi aku suka pertanyaan begini. Baik sekali. Karena memang setelah tadi kan ketika Kak Edo bertanya, aku jadi mikir iya juga ya. Ini berbeda pada orang-orang yang muda. Yang banyak adalah tentang kecemasan. Tentang masa depan. Yes. Orang yang sudah lanjut usia justru banyak penyesalan tentang masa lalu. Yang persamaan adalah kita sama-sama nggak pernah hidup di present moment. Kita nggak pernah hidup di masa kini. Iya. Pas lagi muda hidup di masa depan, mikirin aduh nanti gue gimana ya pas Iya. udah tua ya. Pas udah tua, aduh harusnya dulu aku begini ya. Kenapa kita nggak mencoba untuk sekarang hidup di masa kini dan menyadari bahwa saat ini ada nggak sih hal yang masih bisa untuk kita kejar, ada nggak yang masih bisa kita ubah. Tapi bukan berarti kita yang kayak hustle culture, wah mumpung masih muda kita kejar terus. Kita juga mempertanyakan, kita melakukan ini buat apa sih? Apakah kita sudah enjoy hidup atau enggak? Jadi indikatornya happy atau apa? That's good. Nah, topik di salah satu topik adalah membahas tentang kebahagiaan. Di bab 4 aku membahas tentang kebahagiaan dalam 3 kata. Karena itu banyak pasien yang nanya, dok aku kok nggak ngerasa bahagia. Atau what is happiness? Yes, gitu ya. what is happiness? Gitu kan. Dan sulit ya untuk menjawab seperti itu karena kalau dalam buku aku menganalogikannya dengan gimana cara kita menjawab mie yang enak itu seperti apa sih? Kita Yang bisa pakai menjelaskan. rawit 2. Nah, tapi bagi orang lain, rawit tuh nggak enak. Kita pakainya yang gini, yang beda-beda. Nah, kita tahu. Tetapi ketika kita mengartikulasikan, kita menjelaskan itu, tiba-tiba jadi sulit. Sama juga, itu aja cuma sekedar mie doang. Apalagi konsep yang seabstrak happiness. Iya. Bakal berat sekali. Fun ya. Iya. Tapi itu banyak pertanyaan seperti itu. Dan aku sih banyak mengajak untuk melihat gini, happiness dalam 3 kata. Menikmati jalannya waktu. Oke? Jadi banyak orang melihat bahwa happiness berhubungan dengan kita mencapai sesuatu. Dikejar-kejar waktu. Kejar-kejar. Nah, kita lupa bahwa menikmati jalannya waktu itu sudah bisa menjadi suatu happiness. Dan nggak selalu happiness itu berhubungan dengan ketawa. Contoh, orang yang suka naik gunung. Naik gunung itu kan capek ya. Ya, naik gunung capek, bawa barang berat. Tapi mereka menikmati jalannya waktu ketika melakukan itu. Iya. Di sisi lain, orang-orang yang nggak suka olahraga, nggak suka aktivitas, tiba-tiba disuruh nih, dikasih beban berat, suruh naik gunung. Dia nggak akan bilang itu bahagia, dia bilang itu penyiksaan. Iya. Makanya nggak boleh jadi orang yang procrastinating ya, suka nunda ya. Karena dia nggak nikmatin jalannya waktu jadinya. Yes. Ketika menunda itu kan kita memundurkan rasa sakit. Jadi sebenarnya Iya. kita ada rasa kayak kesenangan semu bahwa aku nggak perlu berhadapan dengan itu. Tapi pada akhirnya kita perlu untuk ketemu lagi dengan rasa sakit tersebut. Ih, seru banget. Sampai speechless Bener, juga ya. aku pengen nanya jadinya sama dokter kalau ketemu sama pasien tuh biasanya kayak ini nggak sih aftertaste-nya gimana sih? Apakah ada stresnya atau how you release the stress gitu? Waduh, ini boleh kita cerita-cerita Ini dikit rahasia ya. dapur kasih sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena begini. Cuma di detik sore. Karena bongkar. salah satu teknik yang mungkin dulu kami belajar di proses pendidikan psikiatri ya, kedokteran jiwa adalah gimana kita mengolah perasaan setelah ketemu sama pasien. Karena begini, kalau misalnya dokter yang lain kan mungkin ada alatnya ya, dokter bedah punya pisau gitu kan, mungkin dokter kulit punya suction, tapi dokter jiwa alatnya adalah diri dia sendiri. Jadi dia perlu mengkalibrasi dirinya dari waktu ke waktu. Lalu kami diajarkan gini, anggaplah aku ketemu satu orang pasien nih, terus aku merasa, duh nih pasien kasihan banget, aku harus nolong dia. Ketika aku berpikir itu saja, aku perlu untuk merefleksikan diri, kenapa lu pengen banget nolongin dia? Sebaliknya ketika aku ketemu dengan seorang pasien terus ada gemes ya, pengen tak gitu kan. Nah, walaupun nggak dilakukan, tapi setelah selesai kita perlu untuk duduk sebentar dan merefleksikan apa yang membuat satu pasien tadi membuat kamu gemes dan pengen kayak merasa gitu, pengen push dia lebih besar lagi. Begitu. Nah, jadi memang itu yang kita lakukan dari waktu ke waktu, ada waktu jeda dan merefleksikan itu semua. Gitu. Gagal mengkalibrasikan itu biasanya faktornya apa, Dok? Biasanya ada unfinished business sendiri, isu sendiri. Misalnya ya, kalau saya kan buku pertama itu tentang kedukaan, di mana saya menceritakan tentang kehilangan anak saya. Apabila saya nggak mengolah ini dengan baik, bayangkan ada seorang pasien datang dengan, dok saya kesel nih anak saya bandel banget. Nah kalau nggak diolah dengan baik, gebrak meja tiba-tiba,
lu masih mending. Nah, gitu kan. Ini yang terjadi. Mulai mendingin ya. Karena harusnya kamu bersyukur bla bla bla. Itu yang terjadi kalau misalnya nggak mengolah dengan baik. Saat itu, makanya kita mengolah dengan oke, saya memiliki rasa sakit tentang kehilangan anak. Tapi bukan berarti orang yang di depan saya yang mengeluhkan tentang rasa sakit, interaksi dengan anaknya, bukan berarti dia nggak valid perasaannya. Tugas kita adalah untuk mencoba berada di posisi dia dan membayangkan. Kalau menjadi dia, itu gimana ya sulitnya? Sebentar, aku tanya satu lagi. Seberapa besar itu relevansinya dengan spiritualitas, Dok? That's very interesting. Nah, spiritualitas, susah lu pertanyaannya. Tenang dong, kita kan. Ini, karena aku mikirnya nggak ada di ini ya kita ya. Nggak ada di script. Ini unscripted. Karena mikirnya gini, kan banyak nih misalnya penghibur-penghibur yang kerap, dia tuh menyelamatin jutaan nyawa gitu dengan karya-karya dia. Tapi ternyata dia nggak bisa nyelamatin diri dia sendiri gitu. Dan kadang-kadang orang menyangkutinnya dengan spiritualitas lah, religiusitas lah. Itu gimana tuh? Dalam ilmu jiwa pun kita melakukan pendekatan secara spiritual kalau cocok dengan kliennya, dengan pasiennya. Sebenarnya sama, semua kayak misalnya tentang olahraga, journaling, ataupun mungkin saya meditasi. Semua itu akan efektif apabila si klien atau pasiennya siap untuk menerima itu. Nah, kalau secara umum sih memang spiritualitas itu sesuatu yang bermanfaat banget kalau kita terbuka untuk memproses itu. Karena spiritual itu terlepas dari tentang agama ataupun tentang suatu ritual tertentu. Spiritual adalah ketika kita menyadari ada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Oke? Dan ini banyak terjadi kalau kita ngomong tentang spiritual experience ya. Tiba-tiba nih kita bahas nih, menarik nih. Aku punya cerita gini, ada pasien yang patah hati. Wah, ini klasik patah hati naik gunung. Nah, Been there, done that. iya kan? Patah hati terus naik gunung, katanya naik gunung bisa menyembuhkan. Dan ternyata memang benar. Beberapa pasien saya ketika mereka patah hati dan mereka naik gunung, itu mereka jadi pulih lebih cepat. Tapi bukan naik gunung ya sebenarnya. Pengalamannya. Ya, ketika dia naik gunung itu kan banyak prosesnya. Dia mencoba untuk membawa bebannya sendiri, dia dibantu oleh orang-orang, dia melangkah selangkah demi selangkah, dan dibantu oleh orang-orang lain berada di puncak gunung melihat begitu luas. Di situ dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada yang dia tahu selama ini. Saat itu dia melihat bahwa bumi itu luas ya. Ternyata tuh orang nggak cuma dia doang lagi. Ternyata ketika aku down, ada nih orang-orang yang belum ku kenal tapi membantu aku. Itu sebenarnya spiritual experience juga. Kita menyadari ada something bigger than us. Dan itu benar mengubah otak kita. Tapi kalau Dokter Andreas cuma dengan cuci piring ya? Berhasil melalui itu? Salah satunya sebenarnya. Nah, kalau nyuci piring doang gitu. salah satu caranya. Nah itu sebenarnya kenapa cuci piring yang diangkat. Saya mau untuk menggebrak suatu anggapan bahwa ada cara benar dan salah untuk berduka. Ya ibaratnya nih cuci piring itu udah absurd gitu. Berduka dengan cuci piring. Kalau itu aja valid, apalagi yang lainnya. Apalagi yang dengan menulis, dengan menyanyi, dengan naik gunung, silahkan aja nggak apa-apa. Oke. Gimana proses menuliskan dua buku ini, Dok? Apakah sebetulnya ini adalah pengalaman sendiri semua atau mungkin sebetulnya juga memetik kisah-kisah dari itu? Is it okay untuk sambil kisah-kisah dari klien? Selama gitu? anonim gitu ya, Dok? Sebenarnya saya akan mengatakan bahwa buku ini ditulis dengan bantuan banyak orang. Saya kebetulan cuma tukang nulis. Baik. Kebetulan cuma punya ide dan mengetik. Tetapi kan inspirasinya saya dapatkan dari pengalaman sendiri, interaksi dengan orang-orang. Ilmu-ilmu yang diajarkan dulu waktu pendidikan dan juga interaksi dengan orang-orang di sekeliling saya. Banyak saya mendapatkan pelajaran dari pasien-pasien atau dari klien. Jadi jangan kira bahwa ketika interaksi itu cuma mereka yang belajar dari dokternya. Dokter pun belajar juga. Dan itu kan memang dulu diajarkan oleh guru-guru saya waktu kita pendidikan ya. Ingat, pasien kamu itu adalah guru kamu. Kamu bisa belajar dari mereka, kamu bisa bereksperimen obat dengan mereka dan kamu bisa melihat kesembuhannya langsung. Jadi buku ini adalah kumpulan dari tangan dan ide banyak orang. Nah, kenapa ditulis? Sebenarnya ini sih setelah saya mengalami kedukaan kan ada buku itu sempat terangkat di sosial media dan beberapa orang jadi datang konsultasi karena mereka memiliki kedukaan yang serupa dan mereka datang dengan percaya bahwa ini kayaknya dokter ini bisa nih bantuin saya nih. Padahal saya juga bingung kan, namanya baru ya kan kayak gitu. Jadi saya mendengarkan dan akhirnya tuh dari situlah ada mengulang satu kata, begini, gini. Datang lagi pasien baru, saya ngulang lagi. Lama-lama capek juga ya, gue ngulang-ngulang terus ya. Jadi mikirnya udahlah, gue tulis aja. Nanti begitu misalnya ada pasien, nah baca ini, pengennya gitu. That's how it works. If it works, it works gitu kan. Pengennya gitu. Terus ternyata pas dalam proses waktu editing juga, mulai ada, ini kayaknya bisa diterima oleh orang banyak. Coba tuh waktu mau ngetes pun ngerasa, emang ada ya orang yang mau baca.
ya ada insecurity. Ternyata banyak banget ya. Di luar dugaan gitu. Dan saya kagum sih bahwa minat baca itu ternyata masih tinggi. Jadi jangan terlalu percaya dengan anggapan bahwa minat baca Indonesia itu rendah. Ya. Ada minat baca itu ada, bahkan apabila dipupuk, disiram, saya yakin sih bakal tinggi sekali.